Hai teman-teman dan sahabat-sahabat channel Agus L72. Bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Hari ini saya akan mengajak kembali kalian untuk menyaksikan aktivitas saya biasa ya. Saat seperti ini kita wajib merawat serta merapikan bonsai-bonsai kita. Apalagi yang kalian lihat di sini ya, di depan teras rumah saya ini begitu banyak ada bonsai-bonsai programan yang saya program di dalam pot, dan ada yang sudah di dalam pot ceper, tetapi banyak dari bonsai-bonsai ini yang masih dalam pot ya, pot-pot biasa atau di dalam pot plastik. Nah, untuk menjaga agar pandangan mata saat kita duduk di depan teras seperti ini ya, kita bisa menyaksikan atau bisa melihat bonsai-bonsai yang terawat dengan baik. Walaupun ada beberapa bonsai yang masih saya liarkan ataupun saya los, nah seperti yang di sana, kemudian di sana, dan ada beberapa lagi. Nah seperti yang ini, sayang simbur ini juga saya biarkan. Nah, dan tempatnya memang agak menjorok ke dalam sana, tetapi ya banyak sekali yang harus kita rapikan yang ada di depan-depan sini, dan kemudian ada beberapa lagi yang di tempat-tempat yang mungkin agak ke dalam, tetapi wajib kita melakukan perawatan agar tidak bablas, karena ukurannya dianggap sudah cukup sedemikian saja. Jadi kalau yang ini memang masih diharapkan untuk pembesaran, tetapi ada beberapa yang sudah dianggap dalam ukuran yang sudah ditetapkan. Jadi itulah yang harus kita jaga dan kita rawat. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian kembali untuk merapikan ataupun merawat bonsai yang ini, yaitu bonsai serut yang bergaya slanting ini. Ya, slanting jadi setengah, mungkin bisa masuk ke semi cascade juga ini ya. Nah ini yang akan saya rapikan agar semakin rapat perantingannya, dan kemudian daun-daunnya bisa semakin mengecil ya, karena ini musim hujan jadi sinar matahari itu masih sangat minim ya, dibutuhkan perawatan dalam bentuk perapihan ataupun pruning. Oke teman-teman, saya akan membawanya ke meja eksekusi. Iya teman-teman, sudah saya tempatkan di meja eksekusi sebuah bonsai dengan ID serut, dimana serut ini sudah sering kali saya upload. Saat ini pun saya akan melakukan perapihan agar menjadi dokumentasi buat saya pribadi dan bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua, dimana bonsai ini ya sudah begitu rapat, tetapi terlihat di sana masih banyak kawat-kawat yang masih dibiarkan. Karena kita ketahui bahwa serut ini memang lambat sekali perkembangannya, dan jenis kayunya juga ada kayu yang keras. Jadi kalau kita membiarkan lebih lama, tetapi dengan melilitkan kawatnya tidak terlalu rapat, ya niscaya tidak akan sampai masuk ke kulit kambiumnya. Ya tanpa berlama-lama teman-teman, saya akan merapikan dulu bonsai ini. Nanti kita akan lihat kembali hasilnya seperti apa. Dan kemudian ini bisa menjadi semangat untuk kita ke depannya membuat bonsai dengan ukuran-ukuran tertentu. Oke, kita akan lanjut lagi merapikan bonsai ini. Nah teman-teman, saya rasa saya cukupkan dulu perapihan bonsai ini. Ya seperti ini hasilnya, dan kita melihat perkembangan hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya karena bonsai adalah proses yang panjang, maka kita wajib bersabar untuk menanti sampai dia benar-benar mendapatkan
proporsi yang tepat, menjadikannya sebagai bonsai yang asik untuk dilihat dan menjadi gambaran pohon besar yang bisa kita nikmati di dekat ataupun di depan teras rumah kita. Seolah-olah kita memiliki alam yang, ya, miniatur alam yang bisa kita buat di rumah kita. Nah ini teman-teman, jadi seperti ini kondisinya, dan saya rasa ini sudah semakin rapat ya, perantingannya memang benar-benar rapat, tetapi masih ada yang belum sampai pada harapan kita ya. Membagi bonsai menjadi dua, yaitu dua batang atau twin, biasanya yang merunduk itu yang kesulitan untuk mendapatkan porsi yang kita harapkan, seperti yang ini. Nah kalau di atas, nah kalau kita lihat di atas ya sudah rapat benar, dan kita sudah bisa bagi percabangan sampai pada puncaknya. Nah, kita lihat dulu dari bawah deh kalau gitu ya. Nah seperti ini, karena ini bonsai yang tidak memiliki akar yang cukup bagus, tetapi kita manfaatkan dengan apa adanya. Nah seperti ini ya, kalau kita buat menjadi slanting ataupun bonsai semi cascade ya, nanti kita menyesuaikan dengan potnya seperti ini. Jadi akar itu hanya ada di belakang, kemudian yang di depan tidak nampak. Jadi kita bantu dengan, nah ini mengkreasi di depan ini seolah dia tertopang oleh batu, dan kemudian posisinya miring dan batangnya seperti ini ya. Sudah mulai dalam pematangan dari percabangan dengan batang yang naik ini, kemudian dimensi sudah terlihat di sana karena kita masih menggunakan kawat, jadi dimensi belakang masih terlihat walaupun pemasangan kawat tidak elok ya, jangan ditiru karena ini barang pribadi. Saya bukan trainer ya, tetapi membuat bonsai yang nantinya begitu dilepas kawat-kawat wiring ini akan menjadi bonsai yang asik untuk dilihat. Nah seperti ini kondisi dari batang yang naik. Jadi sudah kita bentuk di sana puncaknya. Kemudian memang batang yang naik ini yang menuju ke puncak ini yang masih belum pada porsi, masih lebih besar yang di bawah ya, seperti ini. Kalau kerapatan sudah benar-benar rapat ya, memang suatu saat pun kita harus berani pruning habis ya. Suatu saat apabila kita punya waktu, kita pruning habis dan kemudian mengatur perantingannya agar tidak bersilangan. Nah itu kita di tahap berikutnya. Kemudian percabangan yang mendukung sampai ke depan, dan kemudian di batang yang kedua ini yang masih menjadi PR ya. Ini masih panjang perjalanannya karena di sini saya kemarin ya, memang saya lupa kalau ini malah saya potong. Tetapi sebenarnya ini harus dilos dulu sehingga mendapatkan porsi lebih keluar lagi dari atap yang di atas ini. Kanopi yang di atas ini, atau tajuk-tajuk yang di atas. Kemudian yang ini kita harapkan lebih keluar lagi, dan kemudian begitu seterusnya sampai pada ujungnya. Nah kalau ini bisa kita akali karena di sini bisa merimbun. Kemudian yang di sini ya, jadi batang ini atau cabang ini masih kita harapkan untuk pembesaran, dan tadi saya tidak lakukan pangkas di sekitar sini, biarkan nanti beberapa tunas yang dibiarkan memanjang untuk cabang yang ini, sehingga nanti kita akan atur, kemudian nanti dia bisa membuat ya setengah semi mahkota lah. Tapi kalau disebut semi mahkota terlalu kecil juga sih ya, mahkota semu yang kecil, karena di sini terlalu dominan sekali ya. Suatu saat kita harus terus press dan di sini mendapatkan porsi, sehingga nanti kita bisa melihat sampai di ujungnya seberapa kalau kita pandang dari besarnya batang utamanya. Nah kita lihat keliling ya, kita lihat keliling bonsai ini. Nah ini tampak depan, kemudian kita akan putar searah jarum jam kiri bonsai ya. Kemudian tampak belakangnya seperti ini teman-teman. Sudah lumayan lah, sudah lumayan untuk tajuk-tajuknya sudah terkondisi dengan baik, dan kemudian tinggal merapatkan daun-daun dengan daun-daunnya yang kecil. Ini kanan bonsai atau kiri sudut pandang kita, dan kita kembali lagi ke tampak depannya. Nah seperti ini. Nah kita sebenarnya ya masih ada spare lagi buat sampai di sini, kemudian ujungnya nanti sampai di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini masih kita intip terus ya. Dengan kita duduk sambil ngopi, kita melihat bonsai-bonsai yang ada di depan teras rumah kita, kita bisa berpikir untuk membuatnya seperti apa.
Ya teman-teman, demikian dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya tampilkan atau yang saya tayangkan dan saya bagikan kepada kalian semua ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.